3、はい。Halo teman-teman Animanga, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, Animanga akan membahas spoiler Dr. Stone chapter ke-93. Masih sama seperti chapter sebelumnya, chapter ini masih berfokus pada cerita santuy, yaitu bercerita tentang proses pembuatan kamera pertama dalam sejarah dunia. Yuk langsung aja berikut pembahasan spoiler Dr. Stone chapter ke-93 dari Animanga. Chapter dibuka dengan Francois yang sedang tunduk sambil memegang gandum layaknya seorang koki yang siap menghidangkan makanan apapun kepada pelanggannya. Menu makanan yang akan dibuat Francois masih sama dengan makanan sebelumnya, yaitu roti. Chapter ini diberi judul Yang Pertama Untukmu. Dalam membuat roti, pertama-tama mereka harus mencampurkan tepung terigu atau tepung gandum dengan air dengan perbandingan 1:1. Idealnya air yang digunakan berada pada suhu 30 derajat. Namun kali ini mereka beruntung karena saat ini mereka sedang berada pada musim panas. Dengan begitu mereka tidak perlu repot-repot merebus air untuk mendapatkan suhu air yang sangat pas. Setelah mencampurkan tepung gandum, mereka harus menunggu beberapa hari hingga proses fermentasi selesai. Kemudian Francois mulai menjelaskan proses pembuatan roti dengan sederhana karena pada saat ini mereka ada pada zaman batu di mana teknologi masih sangat terbatas. Proses pertama dimulai dengan mencampurkan tepung gandum, air, dan juga garam. Setelah itu, adonan dibiarkan selama 1 jam, lalu adonan dibentuk untuk mengeluarkan gas yang terkandung di dalam adonan. Berikutnya, adonan harus didiamkan 1 jam lagi sambil ditutup rapat agar adonan mengembang dengan sempurna. Terakhir, adonan roti dipanggang dalam oven pada suhu antara 200-300 derajat. Seperti biasa, Francois selalu berhasil menciptakan makanan mewah meskipun bahan yang tersedia sangat terbatas. Nami yang berada di lokasi bekas mantan kerajaan Tsukasa langsung menelpon sambil berkata kalau mereka harus berterima kasih kepada seseorang karena telah berhasil menciptakan roti tersebut. Mereka semua dengan kompak berterima kasih kepada Francois karena telah berhasil membuat roti mewah. Minami langsung menjawab salah karena mereka harus berterima kasih kepada dirinya karena dialah yang telah memberikan cairan pembangkit untuk membangkitkan sang koki terbaik. Bisa dibilang mereka semua lupa dengan pertukaran setara dengan cairan pembangkit. Awalnya Animanga mengira kalau cairan pembangkit ditukar dengan inisial atau gelar, namun ternyata Animanga salah karena gelar masih belum setara dengan ramuan kebangkitan. Sebagai mantan reporter TV nasional, Minami meminta lebih, yaitu kamera. Proses pembuatan kamera sebenarnya tidak mudah karena dibutuhkan ketelitian yang sangat mendetail dan satu-satunya orang yang mampu melakukan pekerjaan itu hanyalah kakek Kaseki. Namun karena kakek Kaseki berada sangat jauh dari desa Ishigami, Taiju sempat menawarkan dirinya untuk menggendong kakek Kaseki. Namun Taiju salah karena kakek Kaseki telah berhasil mengembangkan monster yang memporak-porandakan kekaisaran Tsukasa, yaitu Gorilla Steam 2.0 dengan 2 silinder atau piston. Karena 1 piston saja dirasa masih belum cukup untuk menaklukkan segala medan, terutama pada tanjakan curam. Benar saja, kakek Kaseki datang bersama Minami menggunakan mobil barunya yang sudah ia upgrade. Senku kemudian menjelaskan tentang apa yang akan mereka buat. Kakek Kaseki langsung sangat bersemangat hingga bajunya robek, sedangkan Senku akan berfokus pada proses pembuatan cermin, yaitu dengan mencampurkan sodium hidroksida, perak, dan juga amonia. Selanjutnya, mereka perlu memasukkan cermin pada larutan yang sudah dibuat, kemudian ditambahkan sedikit gula dari anggur kering. Kaca cermin akan berperan layaknya kertas film yang berfungsi untuk menyimpan gambar atau frame. Senku kemudian menjelaskan tentang bagaimana cara kerja kamera sederhana yang telah mereka buat. Pertama, mereka harus memasukkan cermin ke dalam kotak yang sudah dibuat oleh kakek Kaseki. Kemudian mereka harus mencucinya menggunakan air garam melalui lubang yang sudah disiapkan pada kotak kamera. Setelah itu, kamera siap untuk digunakan. Sesuai persyaratan, Senku kemudian memberikan kamera kepada Minami sebagai ganti rugi atas ramuan kebangkitan. Minami sangat senang hingga teringat kameranya di masa lalu yang sudah rusak parah. Selesai? Tentu saja belum. Senku langsung mengeluarkan seluruh kaca cermin untuk mendokumentasi bentuk bumi dari atas udara. Ini perlu dilakukan karena sebelumnya mereka perlu mengamati, mencatat, dan memastikan kemudian menggambar peta dunia baru. Adanya kamera, tugas mereka akan menjadi lebih mudah karena mereka hanya perlu memotretnya saja.
Ryusui rela membayar lebih untuk hak cipta dari hasil kamera pertama di dunia. Ryusui sangat paham kalau saat ini adalah awal mula catatan peradaban dimulai. Ryusui membeli hak cipta dari kamera pertama untuk foto Senku sebagai bapak sains dunia, sedangkan hasil fotonya akan dipajang pada Museum Sejarah milik konglomerat Nanami sebagai bagian dari pameran sejarah. Sekarang mulai terjawab alasan Ryusui rela memborong habis seluruh produk pakaian untuk dijadikan sebagai koleksi fotografi, agar semua orang bisa bersinar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Joyce dengan sangat cepat memakaikan pakaian yang cocok kepada Senku sebagai bentuk dokumentasi pertama dalam sejarah dunia. Seperti biasa, Senku menolak berpose neko-neko dan langsung memilih pergi untuk langsung mendokumentasikan bentuk bumi. Melihat tingkah konyol Senku, Francois langsung memberikan saran kepada Senku untuk menggunakan pose dari fisikawan paling terkenal di seluruh dunia. Setelah melakukan pemotretan pertama, Senku dan Ryusui langsung pergi untuk mengamati bentuk dataran Jepang dari atas langit. Sedangkan orang-orang masih sibuk untuk melihat hasil pose dari ilmuwan terbaik saat ini. Walhasil mereka semua heran dengan pose Senku yang nyeleneh karena menjulurkan lidahnya. Yap, pose ini adalah pose dari Albert Einstein yang paling terkenal dalam sejarah dunia. Sekian pembahasan Dr. Stone chapter ke-93. Berikutnya, Animanga akan membahas sejarah penemuan emas hitam, sang raja sumber daya alam, dan juga penggerak peradaban yaitu minyak bumi. Nantikan pembahasan berikutnya dari Animanga. Jangan lupa subscribe channel Animanga dan jangan lupa share video ini. Salam Animanga, salam presisi.